Apakah kau pernah dengar kisah pedagang emas paling kaya di kota ini? Toko emasnya tak pernah sepi, tapi anehnya, wajah-wajah istrinya selalu berganti setiap 7 tahun sekali. Dan ketika anaknya mulai curiga, ia menemukan kenyataan pahit. Semua istri ayahnya meninggal tepat setelah ulang tahun pernikahan yang ke-7. Emas yang berkilau itu ternyata bukan sekadar harta, tapi darah. Dan cinta yang dibangun selama ini ternyata dibeli dengan tumbal jiwa perempuan yang dia nikahi. Inilah kisah nyata yang tidak akan pernah kau temukan di berita. Karena mereka yang tahu lebih memilih diam. Karena yang dibicarakan bukan manusia. Bersiaplah. Kisah ini bukan hanya mengungkap rahasia, tapi juga membuka luka. Namaku Rizal, 27 tahun. Anak sulung dari Haji Malik, seorang pedagang emas paling disegani di kota kecil ini. Dari luar, beliau adalah figur yang sempurna, kaya, dermawan, dan tampak religius. Tapi sejak kecil, ada satu luka yang tak pernah sembuh dalam hidupku. Kematian ibu kandungku yang selalu disebut karena sakit mendadak. Namun, luka itu kembali berdarah saat aku menemukan satu fakta kecil, tapi mengusik di balik album tua peninggalan nenek. Semua istri ayahku, termasuk ibuku, meninggal tepat setelah 7 tahun menikah. Aku dibesarkan di rumah besar di tengah kota. Dindingnya dari bata merah berlapis marmer. Raknya dipenuhi kalung emas, dan aroma khas dupa mahal selalu tercium saat masuk ke ruang tengah. Tapi bagi seorang anak yang kehilangan ibunya saat usia 6 tahun, rumah ini tak pernah benar-benar terasa hangat. Setiap ulang tahunku, ayah selalu membelikanku sesuatu yang mahal, tapi tidak pernah memelukku. Lelaki harus kuat, Rizal. Katanya waktu aku menangis karena mimpi buruk. Tapi aku tahu, lelaki juga bisa merasa sepi. Hari itu, aku sedang membereskan ruang penyimpanan yang sudah lama tak dijamah. Rak buku penuh debu. Di salah satu sudutnya, aku menemukan sebuah koper kulit tua yang terkunci. Kuncinya kecil, dan entah kenapa, aku merasa tahu harus mencarinya di laci kerja ayah. Ketika koper itu kubuka, mataku langsung tertuju pada album foto berdebu. Bukan album biasa, setiap halamannya hanya berisi satu foto istri ayah, masing-masing berdiri di depan gerbang rumah, mengenakan kebaya indah. Lalu tulisan tangan kecil di bawah fotonya. Khadijah 7 tahun, Sri 7 tahun, Ratna 7 tahun, Murni 7 tahun. Aku tercekat. 4 perempuan, semuanya adalah istri ayah. Semuanya meninggal di tahun ke-7 pernikahan. Dan semuanya meninggal karena sakit mendadak. Kenangan masa kecilku kembali. Ibu sering termenung menatap jendela di malam hari, tangan meremas tasbih. Ada malam-malam saat aku melihatnya menangis diam-diam di dapur. Ayahmu lelaki baik, tapi tak semua kebaikan datang dari tempat yang terang, gumamnya suatu malam. Aku tak mengerti saat itu, tapi kalimat itu menempel di ingatanku sampai sekarang. Dan kini, semuanya mulai masuk akal. Ayah tak pernah lama sendiri. Setiap kali istrinya meninggal, dalam waktu kurang dari setahun, beliau sudah menikah lagi. Lelaki butuh pendamping, katanya pada keluarga. Tapi aku mulai curiga, apakah itu benar-benar soal cinta atau kebutuhan yang lebih gelap? Setelah ibu, datang Bu Sri. Lalu Bu Ratna, dan terakhir, Bu Murni, yang meninggal 2 tahun lalu, juga saat ulang tahun pernikahan ke-7. Anehnya, semua dikuburkan bukan di kampung asal mereka, tapi di pemakaman khusus milik keluarga kami di luar kota. Alasan ayah, agar bisa sering diziarahi. Tapi kenyataannya, kami nyaris tak pernah ke sana. Setelah kematian Bu Murni, ayah sempat sendiri selama 2 tahun. Tapi baru minggu lalu, ia membawa pulang seorang wanita muda, Yuyun, 24 tahun. Alumnus pesantren yang katanya baru dikenalnya lewat jalur keluarga. Ia tampak lembut, sopan, dan seperti belum tahu apapun tentang takdir istri-istri sebelumnya. Aku tak tega melihatnya. Dia tersenyum ramah padaku, menyebutku Kak Rizal.
dan sering menyiapkan teh saat aku pulang. Ada sisi keibuan yang mengingatkanku pada mendiang ibu, tapi justru karena itulah aku takut. Takut ia akan bernasib sama. Malam itu, setelah semua tidur, aku kembali ke ruang kerja ayah. Di laci meja kerjanya, aku menemukan sebuah daftar tulisan tangan dengan nama-nama dan tanggal pernikahan. Semua ada di sana, termasuk tanggal pernikahannya dengan Yuyun yang baru berlangsung 2 bulan lalu. Keringatku dingin, rasanya seperti melihat hitungan mundur kematian. Aku kembali membuka album tadi, lalu kulihat lebih teliti. Setiap istri ayah di foto mereka mengenakan perhiasan yang sama. Kalung emas berbentuk bunga dengan permata merah di tengahnya. Kalung itu juga dikenakan oleh Yuyun saat hari pertunangan mereka. Ini pemberian Haji Malik, katanya waktu itu. Katanya semua istrinya dulu juga pakai ini. Hatiku menciut. Malam semakin larut. Aku menatap foto-foto di tanganku. Keempat wanita itu, ibu dan para istri ayah, semuanya meninggal muda. Semuanya cantik, sopan, dan penuh kasih. Sama seperti Yuyun. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku yakin, ini bukan kebetulan. Dan aku akan membongkar semuanya. Aku mengunci kembali koper itu, menyimpannya di bawah kasurku. Namun sebelum tidur, aku sempat menatap cermin di kamarku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bayangan ibuku berdiri di belakangku. Wajahnya tak berkata apa-apa, tapi matanya memohon. Meminta aku mencari jawaban. Atau mungkin menyelamatkan seseorang yang masih bisa diselamatkan. Rizal menutup album itu perlahan, lalu membuka handphonenya. Ia mengetik nama keempat istri ayahnya dan mencocokkan tanggal meninggal mereka. Semuanya meninggal di bulan yang sama, Rabiul Awal. Dan bulan depan adalah bulan Rabiul Awal. Ia menatap kamar Yuyun di seberang lorong, hatinya berdegup keras. Aku harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan ayah. Jangan menilai seseorang hanya dari tampaknya. Luka lama yang tersembunyi bisa menjadi kunci kebenaran yang selama ini terpendam. Dan kebenaran selalu menunggu untuk dibuka, seberapapun pahitnya. Toko emas ayahku selalu ramai. Tiap pagi, ibu-ibu berdaster datang dengan wajah semringah, memilih kalung, cincin, atau gelang, sembari tertawa renyah dengan para pegawai. Ayah duduk tenang di balik meja kaca panjang, mengenakan peci hitam dan baju koko putih, wajahnya bersih dan meyakinkan. Setiap tamu memanggilnya Haji Malik, seolah itu sudah cukup menjamin bahwa semua ini halal. Namun bagiku, toko itu bukan tempat yang menyenangkan. Sejak kecil, ada aroma aneh yang menyelusup dari ruang belakangnya. Bukan bau emas, tapi lebih seperti dupa yang dibakar lama dalam ruangan tertutup. Hangus, lembab, dan membuat bulu kuduk meremang. Dan hari itu, aku memutuskan menyelidikinya. Jam menunjukkan pukul 17.45. Para pegawai satu persatu pulang. Ayah masuk ke ruang atas bersama Yuyun, sementara aku berpura-pura tertinggal di lantai toko. "Zal, kamu nggak pulang?" tanya Pak Asnawi, pegawai senior. "Sebentar, mau bantu beberes dulu Pak," jawabku cepat. Begitu pintu utama digembok, aku langsung bergerak ke belakang. Ruang belakang toko emas itu adalah tempat paling asing buatku. Tak pernah sekalipun aku diizinkan masuk ke sana. Ayah selalu bilang, itu tempat penyimpanan berangkas. Tapi saat kuperhatikan lebih seksama, tak ada bunyi khas berangkas atau tanda-tanda alat keamanan modern. Justru, yang terdengar hanya gemericik air kecil seperti dari kolam dalam gua. Di sisi kanan, ada rak-rak penuh logam mulia dan satu pintu tua dari kayu jati yang selalu terkunci. Namun hari itu, pintunya tak terkunci. Aku mendorongnya perlahan dan langsung disambut oleh hawa dingin yang tak wajar. Ruangan itu gelap, hanya diterangi satu lampu redup kekuningan. Di tengah ruangan, ada tangga melingkar kecil dari besi, menurun ke bawah tanah. Tangga itu tampak berkarat dan sudah tua.
tangga ke ruang bawah tanah. Degup jantungku langsung meningkat. Apa yang disembunyikan ayah di bawah sana? Batinku. Aku menyalakan senter ponselku dan menuruni tangga pelan-pelan. Semakin ke bawah, bau menyengat semakin terasa. Bau dupa dicampur tanah basah dan bunga layu. Dan di dasar tangga, aku melihat sebuah ruang sempit berbatu dengan lantai dari semen kasar. Di tengah-tengahnya ada meja kayu seperti altar kecil dan di atasnya kalung-kalung emas yang sama dengan yang pernah dipakai para istri ayahku. Aku berjongkok di depan meja itu. Di salah satu sudut ruangan, tergantung kain kafan putih yang sudah kecoklatan, digulung rapi. Di ujungnya, ada noda merah tua seperti darah kering. Tanganku gemetar. Aku tak tahu harus menyentuh atau lari, tapi sesuatu di benakku berkata, "Lihat sampai akhir." Aku meraba salah satu laci kecil di bawah meja kayu itu. Terkunci. Aku coba membuka paksa, dan berhasil. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan kulit lusuh. Kubuka lembar pertamanya. Rabiul Awal, tahun ke-1. Khadijah sudah diterima. Semoga rizki mengalir tanpa henti. Rabiul Awal, tahun ke-8. Siapkan calon baru. Jangan lewat bulan ini. Napas tercekat di tenggorokanku. Rabiul Awal, bulan yang sama saat keempat istri ayah meninggal. Langkah kaki mendekat dari arah tangga. Aku mematikan senter dan langsung tiarap ke samping. Lampu di ruang bawah itu tiba-tiba mati. Tapi dalam kegelapan, aku melihat seberkas cahaya putih samar muncul dari sudut ruangan. Bentuknya menyerupai bayangan perempuan. Tinggi, rambut panjang menjuntai, dan wajah samar seperti tertutup kabut. "Jangan ambil milik kami." Suara itu terdengar jelas, berat, dan bergema. 7 tahun adalah milik kami. Aku menutup mulut, menahan teriakan. Sinar dari senter di tanganku menyala sendiri. Dan untuk sepersekian detik, aku bisa melihat wajah bayangan itu. Itu bukan wajah manusia. Mata hitam legam, kulit pucat seperti lilin, dan bibir terkoyak tersenyum. Aku menahan napas sekuat tenaga, lalu merangkak pelan menuju tangga. Langkahku gemetar, tapi saat akhirnya aku mencapai anak tangga terakhir dan menutup pintu kayu itu kembali, semuanya sunyi, terlalu sunyi. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap keluar jendela, memikirkan semua potongan puzzle yang mulai tersusun. Ruang bawah tanah, kalung yang dipakai semua istri, buku catatan pesugihan, dan bayangan perempuan yang berkata, 7 tahun adalah milik kami. Hatiku tak karuan saat ingat satu hal lagi. Pernikahan ayah dan Yuyun baru berlangsung 2 bulan lalu. Artinya, ia sedang dalam masa penyiapan. Apa maksudnya? Jika tak ditumbalkan, harta ayah akan hilang? Atau lebih dari itu? Ada perjanjian yang mengikat nyawa? Aku butuh bantuan. Tapi kepada siapa aku bisa bicara? Polisi? Tidak. Mereka akan menganggapku gila. Aku memikirkan satu orang. Ustadz Arman, sahabat almarhum ibu, yang dulu pernah beberapa kali datang ke rumah. Tapi aku belum tahu cara menghubunginya. Paginya, aku kembali ke toko. Semuanya tampak normal, seperti tak ada apa-apa semalam. Ayah duduk di tempat biasa, menyapa pelanggan. Tapi matanya sekilas menatapku dengan pandangan tajam. Seolah tahu bahwa aku sudah melihat sesuatu. Dan saat aku berdiri di depan cermin panjang toko, cermin yang biasa dipakai pembeli mencoba perhiasan, aku merasakan hawa dingin mengelus tengkukku. Kupandangi bayanganku, dan di belakangku, bayangan perempuan itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas, ia berdiri di belakangku, mengenakan kebaya pengantin, tangan menggenggam kalung emas berbunga merah. Dan dia tersenyum. Perlahan. Senyuman yang tak membawa damai. Rizal mundur dari cermin dengan tubuh gemetar. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia melihat ke arah ayahnya, yang kini tengah menatapnya dari balik meja kaca, tanpa senyum. Sementara dari luar toko, angin kencang berhembus, dan daun kalender di dinding jatuh, memperlihatkan bulan berikutnya, Rabiul Awal. Tidak semua yang berkilau itu emas.
Ada harga yang dibayar dalam diam, dan kadang yang tampak paling suci menyimpan rahasia paling kelam. Namanya Yuyun. Usianya baru 24 tahun saat pertama kali ayah mengenalkannya pada keluarga sebagai calon istri barunya. Aku menatapnya diam-diam saat itu. Perempuan muda, wajah lembut tanpa riasan, jilbab sederhana warna coklat susu, dan senyum kaku yang seolah dipaksakan agar tetap tampak sopan. Dia anak pesantren, yatim sejak kecil. Orang tuanya sudah saya uruskan semua, kata ayah sambil menepuk bahuku. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa ganjil. Setelah pernikahan mereka, Yuyun resmi pindah ke rumah besar kami. Tapi berbeda dari istri-istri ayah sebelumnya yang biasanya menjaga jarak denganku, Yuyun justru bersikap hangat. Mungkin karena jaraknya tak jauh dari usiaku, ia memanggilku Kak Rizal dengan nada lembut setiap kali menyapaku. Pagi-pagi ia sudah bangun menyiapkan sarapan. Suaranya sering terdengar melantunkan salawat saat mencuci piring atau menyiram tanaman. Di wajahnya tak ada jejak niat buruk. Justru, ia tampak seperti wanita yang benar-benar ingin membangun rumah tangga yang utuh. Dan justru karena itulah, aku semakin khawatir. Suatu siang saat ayah keluar kota, aku memberanikan diri berbicara dengannya. "Yun, kamu beneran siap jadi istri ayah?" Tanyaku pelan. Yuyun tersenyum. "Kenapa Kak Rizal tanya begitu?" Aku menggeleng. "Cuma, kamu masih muda, ayah sudah tua." Yuyun tertawa kecil. "Ustadzahku dulu pernah bilang, rezeki, jodoh, dan ajal sudah ada jalannya masing-masing. Saya percaya ini jalan saya." Aku menatap matanya lekat-lekat. Tak ada keraguan, tak ada ketakutan. Justru, ada keikhlasan yang membuat dadaku sesak. Dia tak tahu apapun. Suatu malam, aku bermimpi melihat ibu berdiri di tengah rumah. Ia menunjuk ke arah kamar Yuyun sambil berkata, "Jagalah dia, sebelum semuanya terulang kembali." Aku terbangun dengan keringat dingin. Nafasku berat, aku tahu. Aku tak boleh diam lagi. Keesokan harinya, aku kembali ke ruang kerja ayah, mencari tahu lebih jauh. Kali ini aku membuka semua laci dengan hati-hati. Di bawah tumpukan dokumen-dokumen toko, aku menemukan sebuah map lusuh tanpa nama. Isinya membuatku menggigil. Di dalamnya ada beberapa halaman bertuliskan tangan ayah. Catatan harian yang tampaknya sangat pribadi. Wanita kelima ini tampak bersih dan polos, cocok untuk perjanjian. Kalung sudah diberikan. Jangan terlalu dekat dengan Rizal. Dia mulai curiga. Tanganku gemetar saat membaca kalimat itu. Bukan hanya tentang Yuyun, tapi tentang aku. Ayah tahu aku mulai menyelidiki. Dan lebih parah lagi, ia sudah menentukan Yuyun sebagai korban berikutnya. Aku terus membolak-balik isi map, hingga akhirnya aku menemukan sebuah kertas kecil berwarna kecoklatan. Terlihat seperti halaman dari kitab tua, dengan tulisan Arab gundul dan simbol-simbol aneh. Di bagian atasnya tertulis, "Ritual pengikatan arwah pasangan sebagai penjaga kekayaan." Dadaku seperti diremas. Ayah benar-benar melakukan pesugihan. Dan Yuyun adalah tumbal berikutnya. Hari-hari setelah itu, aku berusaha mendekati Yuyun lebih sering. Membantunya menyiram tanaman, menemaninya berbincang di sore hari. Aku ingin dia tahu bahwa ada yang peduli padanya. Tapi aku belum berani memberitahukan kebenaran. Aku takut. Dia tak kuat menerimanya. "Kalau suatu hari saya nggak ada, Kak Rizal jangan sedih ya," katanya tiba-tiba suatu sore sambil mengelap meja. Aku menoleh cepat. "Jangan ngomong gitu, kamu masih muda." Ia tersenyum tipis. "Kadang saya ngerasa, saya kayak cuma numpang sebentar di dunia ini." Kata-katanya menancap seperti paku di dada. Ingin rasanya aku teriak dan bilang, "Kamu bukan numpang, kamu sedang dijebak." Tapi aku hanya bisa diam, menahan air mata. Malam itu, aku kembali membaca catatan yang kutemukan. Lalu kucatat satu hal penting. Semua istri ayah meninggal di tahun ke-7 pernikahan mereka. Tapi sebelum itu,
Mereka semua mulai mengalami tanda-tanda keanehan di bulan ketiga hingga keenam. Dan kini Yuyun, baru 2 bulan menikah. Itu artinya aku masih punya waktu. Waktu untuk mencegah semua ini. Pagi berikutnya, aku menyelinap ke kamar Yuyun saat dia sedang mandi. Aku mencari satu benda yang kupikir bisa menjadi petunjuk. Dan benar saja, di meja rias, dalam kotak beludru kecil, ada kalung bunga emas dengan batu merah di tengahnya. Kalung yang sama seperti yang dipakai keempat istri ayah sebelumnya. Kalung yang selalu ada dalam foto sebelum kematian mereka. Aku menggenggamnya erat, lalu berbisik dalam hati. Aku akan melindungimu, Yun, walau ayahku sendiri yang harus kulawan. Namun saat hendak keluar dari kamar, aku melihat sesuatu di bawah tempat tidur. Sebuah buku kecil berjilid kain batik. Aku membukanya perlahan. Ternyata itu buku harian Yuyun. Aku membaca beberapa halaman terakhir. Salah satunya menulis, "Tiap malam aku mimpi wanita tua datang ke tempat tidurku dan bilang, 'Waktumu akan tiba, gantikan kami.' Aku takut bilang ke siapa-siapa. Aku takut dibilang gila. Hatiku serasa runtuh. Dia mulai mengalami gangguan spiritual. Dan itu artinya, ritual pengikatan sudah dimulai. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar, lalu keluar diam-diam. Tapi saat aku berjalan ke arah tangga, dari kamar ayah yang tertutup rapat, terdengar suara gumaman lirih. Suara berat, seperti orang membaca doa dengan bahasa asing. Aku mendekat pelan. Dan tepat saat aku menempelkan telingaku ke pintu, semuanya hening. Lalu, suara perempuan menangis lirih terdengar dari dalam. Tapi bukan suara Yuyun. Suara itu berat, penuh amarah, dan seperti berasal dari perut bumi. Aku mundur perlahan. Dadaku terasa sesak. Aku tak boleh terlambat. Yuyun harus diselamatkan sebelum semuanya terlambat. Rizal kembali ke kamarnya, berusaha menyusun strategi. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Dan di tengah malam, saat semuanya sunyi, Yuyun tiba-tiba berdiri di depan kamarnya. Matanya kosong. Bibirnya berbisik, "Aku mimpi. Aku sudah dikubur hidup-hidup, Kak Rizal." Kadang orang yang paling murni justru menjadi korban dari ambisi yang paling gelap. Jangan biarkan kebaikan seseorang dipermainkan oleh keserakahan yang menyaru sebagai kasih. Aku tak bisa memejamkan mata semalam suntuk. Bayangan Yuyun yang berdiri di depan kamarku masih menancap di kepala. Wajah pucat, mata kosong, bibir bergetar lirih menyebut mimpinya dikubur hidup-hidup. Ia tampak kebingungan pagi itu, seperti tak ingat kejadian malam tadi. "Saya mimpi aneh, kah?" "Tapi nggak jelas," katanya pelan sambil menyeduh teh. Aku hanya mengangguk dan pura-pura tenang. Tapi jiwaku remuk. Dia mulai ditarik, perlahan, tanpa sadar. Hari itu aku memutuskan pergi ke makam para istri ayah. Letaknya di pemakaman keluarga, di luar kota, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah. Pemakaman itu jarang dikunjungi, bahkan hampir tak pernah, kecuali saat hari raya. Anehnya, setiap nisan tertulis dengan batu marmer mewah, namun terkesan dingin dan tak bernyawa. Deretan nama itu memandangku dari tanah. Khodijah, SRI, Ratna, Murni. Aku duduk di samping makam ibu. Tanganku menyentuh tanahnya, dan langsung terasa dingin dan basah. Padahal ini siang hari dan cuaca sedang panas. Aku pindah ke makam Busri. Sama, tanahnya lembab, seolah baru disiram. Atau baru digali? Hatiku mulai tak tenang. Kupandangi sekeliling, tak ada penjaga makam. Tapi di balik semak dekat makam Bu Murni, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bunga kenanga dan melati yang ditabur tak beraturan, dan seikat rambut wanita panjang di atasnya. Tubuhku gemetar. Ini bukan taburan ziarah biasa. Ini sesaji. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan satu hal yang terus mengganggu. Kenapa semua istri ayah dimakamkan di sini? Kenapa tidak di kampung halamannya masing-masing? Semua jasad dikuburkan dekat Haji Malik, bukan keluarga mereka. Bahkan aku ingat, saat ibu wafat pun, tak ada sanak saudaranya yang datang. Seolah
semuanya diputus atau dihapus. Malam harinya, aku mengajak Yuyun mengobrol di teras. Ia tampak lelah, tapi tetap tersenyum saat duduk di sebelahku. "Akhir-akhir ini sering mimpi buruk ya?" tanyaku pelan. Yuyun menunduk lalu mengangguk. "Iya kah, tapi rasanya makin nyata. Semalam saya mimpi, saya dikunci dalam peti. Terus ada suara bilang, 'Giliranmu sudah dekat.'" Aku menahan nafas, tanganku menggenggamnya. "Yuyun, kamu harus percaya sama saya. Kalau suatu saat saya bilang kamu harus pergi dari sini, kamu ikut ya?" Ia menatapku heran. "Maksudnya, Kak?" Aku tak menjawab, tapi tatapanku menekankan sesuatu yang belum bisa kuungkapkan sepenuhnya. Aku tahu, belum saatnya membongkar segalanya. Tapi waktuku sempit. Sangat sempit. Pukul 2 dini hari, aku kembali terbangun karena suara aneh. Kali ini dari arah ruang tamu. Suara orang membaca sesuatu, lirih, berat, seperti mantra. Aku turun perlahan, menyusuri anak tangga, dan menyelinap ke balik dinding. Dari sela-sela pintu, aku melihat ayah sedang duduk bersila. Di depannya ada nampan berisi kembang, segelas air, dan sebuah potret Yuyun. Dari mulutnya terdengar gumaman. "Untukmu, penjaga kekayaan. Ini sudah yang kelima. Sesuai janji, jangan ambil Rizal. Ambil yang halal, yang sah dadaku seperti disayat." Ayah benar-benar menyerahkan Yuyun sebagai tumbal. Dan yang lebih mengerikan, ia sadar akan konsekuensinya. Esok harinya aku mendapati Yuyun mimisan di dapur. Wajahnya pucat dan ia sempat limbung saat berdiri. "Saya sering mimisan waktu kecil," katanya, berusaha meyakinkanku. Tapi aku tahu, ini bukan mimisan biasa. Ini gejala dari penarikan ruh halus. Aku pernah membaca di kitab kuno pesantren. Tanda pertama, mimisan. Tanda kedua, mimpi gelap berulang. Tanda ketiga, tubuh makin lemas tanpa sebab. Dan semuanya sudah terjadi pada Yuyun. Aku tak bisa tinggal diam. Malam itu aku menulis semua kejadian di buku catatanku. Lalu kutandai satu nama yang akan menjadi harapan terakhirku. Ustadz Arman. Beliau adalah sahabat lama almarhum ibu. Seorang ustadz tua yang dulu sering memberi ibu pengajian. Beliau pernah bilang padaku waktu kecil, "Kalau kamu rindu ibumu, jangan cari di makam, cari di doa." Kupikir saat itu hanya nasihat biasa. Tapi kini aku yakin Ustadz Arman tahu sesuatu. Dan besok, aku akan mencarinya. Namun sebelum aku bisa tidur, ada ketukan di jendela kamarku. Perlahan kubuka tirai. Tapi tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya aku melihat coretan di kaca jendela dari embun. "Kamu terlambat." Hatiku seperti jatuh dari langit. Aku lari ke kamar Yuyun, mengetuk cepat, tapi tak ada jawaban. Kutekan gagangnya, terbuka. Yuyun terbaring lemas, wajahnya pucat. Di lehernya kalung bunga emas itu kembali terpasang. Padahal, aku sudah menyimpannya di laci. Siapa yang memakaikannya kembali? Dan di dinding kamar, tergantung secarik kain putih kecil. Bertuliskan huruf Arab yang tak bisa kubaca. Tapi aku tahu, ini bukan doa, ini kutukan. Rizal duduk di samping tubuh Yuyun yang mulai menggigil. Ia menggenggam tangannya, membisikkan doa. Namun di luar rumah, suara tawa perempuan terdengar lirih, panjang, dan menusuk jiwa. Angin berembus dingin, kalender di ruang tamu terjatuh. Tertulis, hari ke-73 sejak pernikahan. Rabiul Awal tinggal 2 minggu lagi. Orang yang paling lemah tak selalu tak berdaya. Tapi jika tak ada yang peduli, bahkan cahaya paling tulus bisa dipadamkan oleh kegelapan yang perlahan merayap. Malam itu aku tak tidur. Yuyun akhirnya bisa tertidur dengan tenang setelah kubacakan ayat-ayat pendek di sampingnya. Tapi di wajahnya masih tampak pucat, seperti orang yang kehabisan tenaga. Aku duduk di lantai kamar, bersandar ke dinding, sementara hatiku terus berdebar keras, seolah ada sesuatu yang akan segera pecah. Aku tahu, waktuku semakin sedikit. Rabiul Awal tinggal 2 minggu lagi.
Dan setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas. Seolah dunia yang dulu tersembunyi kini mulai memperlihatkan wajah aslinya. Keesokan malamnya, aku nekat mengikuti ayah. Aku pura-pura tidur lebih awal, lalu menunggu di balik tirai kamar. Sekitar pukul 1:10 dini hari, aku melihatnya keluar pelan-pelan dari kamar, membawa sesuatu dalam kantong hitam dan melangkah keluar rumah. Aku langsung membuntuti dari kejauhan. Ayah berjalan tanpa menoleh, mengenakan jubah panjang dan sandal kulit. Langkahnya mantap, matanya lurus ke depan. Tujuannya? Hutan kecil di pinggiran kota. Hutan itu dikenal sebagai hutan patok duwur. Orang-orang desa bilang, ada jalur tak terlihat yang hanya dibuka oleh orang tertentu di waktu-waktu tertentu. Dan malam itu, aku menyaksikan sendiri saat ayah membuka jalan setapak yang tertutup semak, yang tiba-tiba terbuka seperti belah bambu. Hawa langsung berubah. Angin diam. Daun tak bergerak. Aku berusaha mengikuti pelan-pelan, menahan napas. Langkahku ringan, tapi jantungku berdentum seperti genderang perang. Di tengah hutan, ada sebuah pohon beringin besar yang akarnya menjulur seperti tangan raksasa. Di bawahnya, ayah meletakkan kantong hitam tadi. Ia bersila, menyalakan dupa hitam pekat, lalu mulai membaca sesuatu. Bukan ayat suci, tapi semacam mantra dengan bahasa yang tak ku kenal. Ya Malikatul Jin, ya Qadimatul Malik, telah kutepati perjanjianku. Jagalah hartaku, terima tumbalku. Tangan ayah mulai gemetar. Asap dupa berputar-putar membentuk lingkaran. Aku mengeluarkan ponsel, merekam dengan pelan. Tapi saat suara ayah semakin dalam dan lirih, suara lain muncul dari arah pohon. Bukan suara manusia, suara perempuan, tapi berat, dalam, menyeret. Tumbal kelima sudah ditentukan, jangan ada yang melanggar. Jika dia menolak, nyawanya akan kuambil, termasuk darah keturunannya. Aku terpaku, tubuhku membeku. Itu bukan hanya pesugihan, itu perjanjian berdarah. Perjanjian yang bisa memakan siapa saja yang menghalangi. Ayah menunduk dalam, lalu menumpahkan cairan dari botol kecil ke tanah. Aku mencium bau logam menyengat. Itu darah. Entah darah apa. Aku tak sanggup lagi. Dengan cepat, aku lari dari hutan, kembali ke rumah tanpa menoleh. Ponselku kugenggam erat, rekaman masih berjalan. Tiba di rumah, napasku masih memburu. Aku masuk ke kamar, memutar rekaman itu. Namun begitu suara perempuan dalam rekaman terdengar kembali, tiba-tiba lampu kamar padam. Ponselku panas luar biasa, dan telingaku berdesing tajam. Tubuhku seperti tertarik ke belakang. Penglihatanku mulai kabur. Dunia seolah berputar. Aku terjatuh. Dan saat itulah, aku kerasukan. Aku tak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi dari penggalan-penggalan ingatan, aku seperti melihat diriku berdiri di ruang gelap. Di sekelilingku banyak sosok perempuan tanpa wajah. Semuanya mengenakan kebaya merah tua, rambut panjang, dan tangan terikat rantai emas. Satu persatu mendekatiku dan berbisik, "Kami, istri-istri terdahulu, kami dijual untuk emas, jangan biarkan dia mengulanginya." Lalu muncullah satu sosok lebih besar, matanya menyala merah, rambutnya menjuntai hingga menyentuh lantai. "Kamu anaknya. Kamu bagian dari perjanjian ini. Kamu harus melanjutkannya, atau musnah bersamanya." Aku mencoba membaca istighfar. Lidahku keluh. Tapi perlahan, suara dari luar terdengar. La haula wa la quwata illa billah. Itu suara Yuyun. Samar, tapi cukup untuk menarikku kembali. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Yuyun duduk di sebelahku, menatapku cemas. Ia bilang, tadi tengah malam ia mendengar suara teriakan dari kamarku, dan saat masuk aku sedang menggigil, bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. Aku mencoba tersenyum untuk menenangkannya. Tapi dalam hati, aku tahu, aku sudah menyentuh batas, dan dari sini, tak ada jalan kembali. Pagi itu, aku memberanikan diri mendatangi pesantren tempat Yuyun pernah belajar. Di sana,
aku mencari salah satu ustadz senior yang dulu pernah dekat dengannya, dan kutanyakan tentang Ustadz Arman. Ustadz Arman, beliau sekarang tinggal di Dusun Karangjati, di atas bukit kecil. Sudah tua tapi masih mengajar ngaji, jawab seorang santri senior. Aku mengucap syukur, masih ada harapan. Sebelum pulang, aku membeli tasbih kayu cendana dan air zam-zam. Entah kenapa, hatiku tergerak untuk mulai mempersiapkan sesuatu. Perlawanan. Tapi malam itu, semuanya berubah lebih cepat dari yang kuduga. Saat Yuyun hendak tidur, ia tiba-tiba muntah darah. Mulutnya bergetar dan tubuhnya kejang. Aku segera membacakan ayat kursi dan memercikkan air zam-zam ke wajahnya. Namun ia malah menatapku. Matanya hitam. Wajahnya berubah pucat. Dan suaranya bukan lagi suaranya. Jangan ganggu milikku. Dia sudah dijanjikan. 7 tahun itu milik kami. Aku menatapnya ngeri, tapi juga penuh tekad. Aku bersumpah, aku akan menyelamatkanmu, Yuyun. Walau aku harus melawan ayahku sendiri. Walau aku harus melawan setan dari dunia lain. Rizal memeluk tubuh Yuyun yang masih gemetar setelah kerasukan. Ia memandangi tasbih di tangannya dan menggenggamnya erat. Paginya ia bersiap pergi. Tujuannya, Dusun Karangjati, mencari Ustadz Arman. Tapi dari jauh, ayahnya melihat kepergiannya dari balik jendela, lalu berkata pelan, "Kau pikir kau bisa menyelamatkan dia, Zal? Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya kau hadapi. Keserakahan yang dibungkus doa akan tetap menjadi racun, dan keberanian yang lahir dari cinta adalah satu-satunya senjata melawan kegelapan yang mengakar dari perjanjian neraka." Langit Dusun Karangjati tampak muram saat aku tiba. Angin yang turun dari perbukitan terasa lembab, seperti membawa kabar dari masa silam. Jalan berbatu menuntunku ke sebuah rumah kayu sederhana di ujung lereng, dikelilingi pepohonan rindang dan suara burung yang menggema sayup. "Assalamualaikum," panggilku pelan sambil mengetuk pintu. Tak lama, seorang lelaki tua dengan jenggot putih dan sorot mata teduh membukakan pintu. Senyumnya lemah, tapi tatapannya seolah langsung menembus jantungku. "Rizal, akhirnya kau datang juga," ucapnya. Aku terdiam. Belum sempat bertanya. Ustadz Arman sudah tahu siapa aku. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana. Dinding-dindingnya dipenuhi rak kitab dan beberapa foto tua hitam putih. Ustadz Arman menuangkan teh ke dalam cangkir tanah liat. "Sudah lama aku menunggu hari ini," katanya. Hari saat anak Khadijah datang menuntut jawaban. Aku langsung merasakan aliran darah di tubuhku berubah. Nama ibu disebut oleh orang yang sangat mengenalnya. "Ibu tahu soal pesugihan itu, ya Ustadz?" tanyaku. Ia mengangguk pelan, lalu mulai bercerita. Dulu Khadijah datang padaku setelah pernikahannya yang ketiga. Ia mulai mencurigai Malik, suamimu itu, terlalu banyak berubah. Toko emas yang dulu biasa-biasa saja tiba-tiba meledak sukses. Tapi setiap 7 tahun, istrinya selalu meninggal, dan semuanya mendadak. Tanganku mengepal, semuanya mulai cocok. Khadijah ingin membongkar semuanya. Ia sudah tahu soal ruang bawah tanah dan kalung itu. Tapi, malam sebelum ia menyampaikan bukti ke pihak pesantren, ia mendadak jatuh sakit, demam tinggi, lalu mimisan hebat. Dalam waktu 3 hari, meninggal. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Dulu ayah bilang ibu meninggal karena infeksi paru-paru. Ternyata, ia dibungkam. "Kenapa Ustadz nggak buka suara waktu itu?" tanyaku nyaris berteriak. Ustadz Arman menatapku dalam. "Aku diancam, tapi bukan oleh manusia. Rumahku dulu pernah terbakar tanpa sebab setelah aku mendoakan Khadijah. Anak angkatku kesurupan selama 3 hari. Aku tahu, ada kekuatan yang menjaga rahasia Malik." Ia menunduk. Tapi sekarang, waktunya sudah tiba. Ia lalu bangkit, mengambil sebuah kitab tua dari lemari, membuka halaman tengahnya, dan menunjukkan sebuah tulisan. Ritual pengikatan jin perempuan lewat tumbal hubungan sah. Tumbal harus sah secara agama, maka ia mengambil istri. Tapi jin penjaga ini tak akan pernah kenyang. Ia menagih setiap 7 tahun. Karena perjanjiannya bukan harta, tapi bentuk cinta.
Ia ingin rasa dimiliki dan rasa kehilangan. Aku membaca perlahan. Lalu, kenapa tidak langsung ambil nyawa suami? Ustadz Arman menggeleng. Karena perjanjian awalnya dibuat oleh Malik dengan darah orang lain. Jin hanya berhak atas tumbal. Selama Malik tidak melanggar syarat, ia tetap aman. Aku menunjukkan padanya rekaman di hutan. Suara ritual ayah, suara perempuan itu. Ustadz Arman mendengarkannya dengan mata yang terpejam. Tapi saat suara jin itu terdengar berkata, "Jika dia menolak, nyawanya akan kuambil." Termasuk darah keturunannya. Beliau mendadak membuka mata lebar-lebar. "Kamu terikat, Zal. Kamu juga bagian dari perjanjian itu." Darahku terasa dingin seketika. Apa maksudnya? Khadijah ibumu adalah istri ketiga, tapi kamu adalah satu-satunya anak kandung Malik. Jin sudah mencium keberadaanmu sejak kecil, tapi selama kamu menjauh dari rumah itu, kamu selamat. Kini kamu pulang, ikut campur, dan jin itu ingin menagih. Aku nyaris tak bisa bernapas. Jadi selama ini, semua mimpi buruk, kerasukan, rasa merinding di toko, itu bukan sekadar gangguan, itu ancaman. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya nggak akan biarkan Yuyun jadi korban berikutnya, kataku tegas. Ustadz Arman menarik napas panjang. Ada satu cara, tapi sangat berat. Aku menatapnya penuh harap. Kamu harus ikut ruqyah besar, menghadap jin itu langsung. Kita akan batalkan perjanjian dengan syarat-syarat spiritual. Tapi konsekuensinya, Malik harus siap kehilangan semua yang ia miliki, termasuk jiwanya. Dan kalau ayah menolak, tanyaku, jin akan marah dan akan mengambil semua yang dekat, dimulai dari Yuyun. Lalu kamu. Aku menunduk, otakku memutar rencana. Berapa hari waktu yang kita punya, Ustadz? Tepat 7 hari sebelum hari ulang tahun pernikahan Malik dan Yuyun. Artinya, kita hanya punya waktu 1 minggu. Sebelum aku pulang, Ustadz Arman memberiku beberapa benda. Air ruqyah, potongan kayu gaharu, dan selembar doa pelindung dari gangguan sihir. Ia menatapku dalam dan berkata, "Ingat Zal, ini bukan hanya pertarungan manusia melawan jin. Ini pertarungan anak melawan dosa ayahnya. Jika kamu mundur, yang akan hilang bukan hanya Yuyun, tapi seluruh garis hidupmu." Aku mengangguk. Tak ada lagi waktu untuk ragu. Aku akan menyelamatkan Yuyun. Dan kali ini, aku siap melawan ayahku sendiri. Rizal kembali ke rumah di malam hari. Ia melihat lampu kamar Yuyun padam. Ia masuk pelan dan menemukan Yuyun sedang duduk menghadap jendela, membelakanginya. "Yuyun," panggilnya. Yuyun menoleh perlahan. Tapi wajahnya berubah. Matanya hitam. Bibirnya berdarah. Dan dari mulutnya keluar suara berat. "Kamu bawa orang luar ke dalam urusan ini, maka kutagih lebih cepat." Terkadang, kebenaran yang terkubur harus dibongkar walau menyakitkan. Karena diam hanya memperpanjang siklus kezaliman. Dan keberanian adalah warisan paling suci dari ibu yang pernah dibungkam. Bayangan itu masih melekat di mataku. Wajah Yuyun yang menoleh dengan mata gelap legam, bibir mengucurkan darah, dan suara berat menyerupai makhluk bukan manusia. "Kamu bawa orang luar ke dalam urusan ini, maka kutagih lebih cepat." Setelah itu, tubuhnya langsung limbung dan jatuh. Aku bergegas memeluknya. Yuyun pingsan, napasnya tersengal. Keningnya dingin, kulitnya pucat. Aku tak bisa menunggu lebih lama. Ritual telah dimulai lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Jin itu marah. Pagi harinya, aku memeriksa kamar ayah. Ia sedang pergi ke toko. Di atas meja kerjanya, tersisa setumpuk dokumen dan satu kayu segel hitam berbentuk bulan sabit. Saat ku genggam, aku merasakan aliran hangat menjalar ke lenganku. Lalu pusing yang menyakitkan menyerang kepala. Segera ku letakkan benda itu. Aku yakin ini benda ikatan perjanjian dengan jin. Dan lebih penting lagi, seseorang di rumah ini bukan manusia. Sore harinya, aku menemui Bu Salma, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja puluhan tahun. Perempuan tua ini selalu diam, tak ikut campur.
Tapi hari itu, matanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. "Bu, saya cuma mau tanya satu hal," ujarku pelan. "Bapak pernah nikah dengan seseorang yang tidak jelas asal-usulnya ya?" Ia terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. "Iya Nak Rizal, dulu ada satu istri bapak yang gak pernah muncul ke acara keluarga. Namanya Ratna, orangnya cantik banget. Tapi dingin, gak pernah tidur, suka ngelamun jam 2 malam. Dan ia menelan ludah, gak pernah terlihat di cermin." Tubuhku langsung kaku. "Bu, Ratna itu istri keberapa?" "Keempat." Kutatap langit-langit rumah saat malam turun. Perlahan kepingan puzzle itu mulai menyatu. Jin pesugihan menyamar jadi manusia. Menikahi H. Malik secara sah. Menjadi istri keempat, Ratna. Lalu selama 7 tahun, ia menyerahkan diri sebagai pengikat. Dan setelah kontrak berakhir, ia menghilang secara gaib. Tapi bukan berarti pergi. Ia tetap ada menagih. Dan sekarang, giliran Yuyun. Tapi, bagaimana jika selama ini bukan hanya dia yang tertukar? Malam itu, aku kembali bermimpi. Tapi kali ini lebih jelas. Aku berada di kamar yang asing. Di depanku, ada 5 perempuan berbaris. Wajah mereka pucat. 4 di antaranya menangis. Tapi yang kelima, tersenyum. "Rizal," katanya dengan suara mengalun. "Ayahmu memilihku karena aku tidak pernah menangis." Ia melangkah mendekat. Wajahnya berubah-ubah. Kadang Ratna, kadang Yuyun, kadang ibu kandungku sendiri. Aku adalah rasa cinta yang dia bayar dengan jiwa orang lain. Dan sekarang, aku ingin kau ikut dalam perjanjian itu. Aku tersentak bangun, keringat mengucur deras. Esok harinya, aku mencari kembali foto-foto lama pernikahan ayah. Aku menyusun urutan para istri. 1. Khadijah, ibuku. Irendamser, Treci Murni, Cetverti Ratna, Beshinci Yuyun. Namun di antara semua foto itu, hanya Ratna yang tidak punya dokumentasi lengkap. Tak ada keluarga. Tak ada wali nikah yang jelas. Hanya surat nikah yang ditandatangani oleh 2 saksi yang sudah meninggal. Jelas, Ratna bukan manusia. Aku menelusuri kamar bekas Ratna yang sudah lama dikunci. Saat kudobrak pintunya, aroma melati langsung menyergap hidungku. Ruang itu bersih, tapi dingin, terlalu dingin. Dan di cermin tua yang tergantung di dinding, aku melihat bayangan perempuan berdiri di belakangku. Aku berbalik. Tak ada siapa-siapa. Namun suara lirih terdengar berbisik. Cinta sejati tak mengenal usia, tapi cinta yang dijual akan menagih bentuk tubuh yang pernah menyatu. Yuyun adalah pengganti Ratna. Tapi kali ini, darah anakmu akan menjadi segel. Malam itu aku tak kuat lagi menahan. Kuhampiri ayah di ruang makan. "Berhenti, Yah, ini semua harus dihentikan." Ayah menatapku tajam. "Kamu tahu apa? Saya tahu segalanya. Tentang Ratna, tentang perjanjian, tentang Yuyun, dan tentang ibu." Tatapannya berubah, mulutnya sedikit gemetar. "Kamu nggak tahu risikonya, Zal. Risikonya adalah nyawa orang yang kamu cintai. Yuyun akan mati kalau bapak tetap lanjut." Ayah berdiri, tangannya mengepal. "Harta ini, toko ini, rumah ini, semuanya dibangun dengan pengorbanan. Kamu pikir kita bisa hidup seenaknya tanpa harga yang dibayar?" Aku menatapnya dengan marah. Saya nggak peduli berapa harga emas itu, kalau harus dibayar dengan darah perempuan-perempuan tak berdosa. Ia mendekat, tapi aku lebih dulu pergi dari ruang makan. Malam ini, aku harus mulai persiapan ritual pemutusan perjanjian bersama Ustadz Arman. Saat aku berjalan ke kamar Yuyun, aku melihat ia sedang duduk di sajadah. Matanya kosong, tangannya memegang tasbih, tapi tidak bergerak. "Yuyun," panggilku. Ia menoleh, matanya berlinang, tapi tiba-tiba tubuhnya mengejang. Ia menutup mulut, lalu mendesis pelan. "Sudah, dijemput." Tubuhnya langsung roboh, mulutnya mengucurkan darah. Di tangannya, tasbih terlepas satu-satu. Kalung emas di lehernya menyala merah. Aku panik,
ku terobos keluar, berteriak memanggil ayah. Tapi tak ada sahutan. Tiba-tiba, seluruh listrik rumah padam. Bayangan perempuan muncul di ruang tamu. Kali ini jelas. Wajahnya, Ratna, tapi lebih mengerikan. Matanya penuh darah, bibirnya menyeringai. 1 malam lagi, sebelum dia jadi milikku. Dan kali ini, tak akan ada yang bisa menghentikan. Di luar rumah, angin menderu kencang. Langit tak berbintang. Rizal memeluk tubuh Yuyun yang mulai membiru. Dan di sudut ruangan, Ratna berdiri, perlahan menghilang ke arah ruang bawah tanah yang terkunci selama ini. Esok harinya Rizal memanggil Ustadz Arman. Kita lakukan ritual itu, Ustadz, malam ini, atau dia akan mati. Wajah cinta yang dibeli dengan perjanjian gelap bukanlah cinta, tapi jebakan. Dan yang dibayar bukan hanya tubuh, tapi seluruh keturunan. Malam itu, rumah Haji Malik tidak seperti biasanya. Sunyi, dingin, dan entah kenapa, terasa seperti bukan lagi rumah manusia. Yuyun terbaring lemah di kamarnya. Tubuhnya dingin seperti mayat, matanya sesekali terbuka setengah lalu terpejam lagi. Kadang ia bergumam lirih dalam bahasa yang tak ku mengerti, tapi nada suaranya menyeramkan. Aku akan dibawa. Mereka sudah menunggu di bawah. Lirihnya sambil menangis. Aku tak sanggup melihatnya seperti ini. Maka malam itu juga, aku menjemput Ustadz Arman. Kami masuk diam-diam. Tak kutemui ayah di ruang tamu maupun di kamarnya. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan dia tahu apa yang akan kami lakukan malam ini. Dan dia tak akan tinggal diam. Ritual ruqyah dimulai. Di kamar Yuyun, Ustadz Arman menyiapkan air doa, bacaan Al-Quran, dan kayu gaharu yang dibakar perlahan. Bau harum samar memenuhi ruangan, bertarung dengan hawa dingin menusuk dari setiap sudut rumah. Aku duduk di samping Yuyun, menggenggam tangannya yang membeku. Ustadz Arman mulai membaca dengan khidmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ayat-ayat mulai menggema, Yuyun menggeliat keras. Tubuhnya melenting. Matanya terbuka, bukan mata Yuyun, tapi mata makhluk yang bersemayam di tubuhnya. Berhenti, dia milikku, sudah dijanjikan. Suaranya berat, menggelegar. Dinding kamar bergetar seketika. Cahaya lampu padam, rumah langsung gelap. Seketika itu juga, jeritan panjang terdengar dari ruang bawah tanah. Aku menjerit, Ustadz, lanjutkan, jangan berhenti. Ustadz Arman melanjutkan bacaan ayat kursi dengan lebih keras. Tapi saat ayat terakhir hampir selesai, pintu kamar mendadak terbuka keras. Ayahku, Haji Malik, masuk. Wajahnya marah, matanya merah, tapi juga ketakutan. Kalian berhenti sekarang juga, bentaknya. Kalau ritual ini selesai, semua akan musnah, termasuk dia. Katanya sambil menunjuk Yuyun. Aku berdiri, menghalangi. Kalau semua harus musnah untuk menyelamatkan dia, biar saya yang hancur sekalian. Ayah melangkah maju, tapi Ustadz Arman tiba-tiba membentangkan tangannya, dan dengan tegas mengucapkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tubuh ayah terpental ke belakang, jatuh ke lantai. Saat itu, seluruh rumah bergetar. Suara perempuan tertawa panjang bergema dari arah ruang bawah tanah. Kalian terlambat, dia sudah milikku. Dari lantai ruang tamu muncul retakan-retakan. Asap hitam menyembur dan dari balik asap itu muncul sosok Ratna dengan wujud menyeramkan. Rambutnya panjang hingga ke lantai, matanya merah menyala, mulutnya menganga dengan taring panjang meneteskan darah. Kau Rizal, anak dari darah perjanjian. Kau tak bisa lari. Ustadz Arman membaca doa penolak jin dengan keras, sementara aku melindungi tubuh Yuyun yang menggigil keras. Tapi Ratna semakin mendekat. Ayah, ini semua karena Bapak. Akui dan hentikan ini, sebelum semuanya terlambat. Teriakku. Ayah yang tersungkur di lantai menatap Ratna dengan ngeri. Tangannya gemetar,
Tapi ia hanya menangis, tidak berbuat apa-apa. Aku mendekap Yuyun erat. Air mata menetes tanpa bisa kucegah. Bertahan, Yun, bertahan. Tiba-tiba, semua lampu padam. Asap makin tebal. Doa Ustadz Arman terhenti sesaat. Dan dari dalam tubuh Yuyun, suara itu keluar. Aku, di sini, sudah jadi milikku. Yuyun melayang beberapa sentimeter dari lantai. Tubuhnya kaku. Ustadz Arman berteriak. Sekarang Rizal, bacakan doa ini. Ia menyodorkan secarik kertas bertuliskan doa pemutusan perjanjian. Aku mulai membaca dengan suara bergetar. Ya Allah, hamba berlindung dari segala tipu daya jin dan syaitan. Tiba-tiba, Ratna menjerit dan melompat ke arahku. Ayah mendorongku dengan keras. Tubuhnya menabrak wujud Ratna. Ampuni aku ya Allah, ambil aku, jangan anakku. Aku yang membuka gerbang ini, aku yang menandatangani darah itu. Tubuh ayah langsung terbakar. Bukan api biasa, tapi seperti kabut hitam yang melilit dari kaki hingga kepala. Suaranya melengking. Tubuhnya ditarik ke arah retakan lantai. Sementara itu, Ratna menghilang bersama suara jeritan yang panjang. Lalu, sunyi, cahaya lampu kembali, asap menghilang, retakan di lantai menutup. Yuyun jatuh ke lantai dan mulai menangis perlahan. Aku memeluknya erat. Sudah selesai, Yun. Kamu selamat. Kamu selamat. Pagi harinya rumah itu sepi. Ayahku tak pernah ditemukan jasadnya. Hanya tersisa kalung emas berbentuk bulan sabit di lantai ruang bawah tanah, yang kini sudah dipenuhi debu dan puing. Toko emas ditutup permanen. Rumah itu kami tinggalkan. Ustadz Arman berkata, perjanjian itu berakhir karena orang yang membuatnya akhirnya menyerahkan jiwanya sendiri. Dan aku menulis semua kisah ini sebagai pengingat bahwa kekayaan yang dibangun dari darah hanya menunggu waktu untuk menagih cinta yang kita miliki. Di buku catatan Rizal, tertulis halaman terakhir, Yuyun sedang hamil. Anak kami akan kuberi nama Khadijah, seperti nama ibuku. Tapi, di halaman itu juga ada setitik noda hitam. Dan saat Rizal menutup buku, terdengar suara bisikan lembut di belakangnya. 7 tahun, bukan waktu yang lama. Cinta yang rela berkorban adalah cahaya yang bisa menembus kegelapan. Tapi cinta yang ditukar dengan kekayaan akan ditagih, tak hanya dari si pemilik, tapi dari generasinya. 1 bulan berlalu sejak malam ritual itu. Toko emas telah ditutup. Rumah besar milik Haji Malik kini kosong, sunyi, hanya ditunggui oleh angin dan bisik waktu. Masyarakat sekitar mulai menjauh, menganggap tempat itu angker, penuh arwah gentayangan. Aku dan Yuyun pindah ke rumah sederhana di ujung desa. Kehamilannya mulai membesar. Tapi sejak kejadian malam itu, ia sering melamun, menatap kosong keluar jendela, seperti ada sesuatu yang belum tuntas. Dan aku pun merasakannya. Perjanjian memang telah diputus, tapi jejaknya belum lenyap. 1 sore, aku kembali ke rumah besar itu. Aku tak tahu kenapa, entah ditarik oleh rasa penasaran, atau ada bisikan halus yang menuntunku ke sana. Langkah kakiku bergetar saat melewati pintu utama yang masih terbuka setengah. Debu mengambang di udara. Aroma kayu tua dan dupa sisa-sisa malam ritual menyelimuti lorong. Aku turun ke ruang bawah tanah. Tangga kayu itu sudah lapuk, tapi masih mampu menahan tubuhku. Di bawah sana, gelap, sunyi. Di sudut ruangan, aku melihat altar tua yang sebelumnya tersembunyi di balik kain merah. Dan di tengah altar itu, ada cermin besar yang sebelumnya tidak ada. Aku mendekat. Cermin itu retak, tapi cukup jelas untuk memantulkan wajahku. Namun yang kulihat bukan diriku, melainkan ayah. Harta itu milik Muzal. Suaranya muncul begitu saja dari balik cermin. Tubuhku membeku. Aku tak bisa berpaling. Semua yang kubangun, kini jadi milikmu. Tapi bukan cuma toko, rumah, atau emas. Termasuk perjanjian yang belum selesai. Tidak, teriakku. Aku sudah putuskan semuanya. Bapak sudah mengorbankan diri.
Wajah ayah tersenyum tipis. Kau pikir jin itu hanya menagih nyawa? Tidak, dia menagih garis darah. Kalau kau tidak melanjutkan, anakmu yang akan ditandai. Lahir sebagai warisan tumbal atau pelanjut pesugihan. Aku jatuh terduduk, dadaku sesak, tangan gemetar. Lalu apa yang harus kulakukan? Pilih, Rizal. Terima warisan emas ini dan lindungi anakmu dengan kesepakatan baru. Atau musnahkan semuanya, dan biarkan mereka datang mencabut nyawa keturunanmu satu persatu. Aku bangkit, menatap cermin itu penuh kemarahan. Kalau emas ini adalah darah, maka biarlah kubakar semua. Kutarik kain penutup altar. Di baliknya, ada peti kecil dari kayu jati. Kutendang kuat-kuat hingga terbuka. Di dalamnya, emas batangan dengan ukiran simbol aneh dan satu gulungan perjanjian dengan tanda darah. Tanpa pikir panjang, aku mengambil botol minyak tanah yang kubawa dari mobil, menyiram seluruh altar dan peti itu. Ku keluarkan korek api. Suaraku bergetar, tapi penuh tekad. Ya Allah, aku mohon lindungi anakku. Aku tolak semua ini. Aku putus warisan darah ini, walau nyawaku harus jadi gantinya. Api menyambar cepat. Cermin pecah meledak. Suaraku menggema. Dan dari balik kobaran api, aku mendengar suara jeritan panjang. Jeritan Ratna, jeritan jin, jeritan ayah. Semuanya bersatu seolah mengutuk keputusanku. Tapi aku terus melafazkan doa-doa perlindungan, memejamkan mata. Sampai akhirnya, semua padam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yuyun mendadak pingsan di kamar. Aku membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang, ada gangguan tekanan darah dan detak jantung bayi tak terdeteksi sesaat. Tapi setelah dilakukan tindakan darurat, bayi kembali stabil. Kami menamai bayi itu Khadijah, seperti nama ibuku. Aku memandang wajah mungilnya yang masih merah. Tapi entah kenapa aku melihat seberkas cahaya kecil dari matanya. Seperti harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun saat malam tiba, aku duduk sendiri di beranda. Angin dingin menyapu wajahku. Dan saat membuka Al-Quran kecil peninggalan ibuku, di sela-sela lembarannya, aku menemukan sebuah foto lama. Foto pernikahan ayah dengan Ratna. Tapi kali ini wajah Ratna tampak jelas dan ia mirip sekali dengan wajah bayi Khadijah. Rizal menatap foto itu dalam diam. Matanya mulai berair. Di dalam kamar, bayi kecil menangis pelan. Tapi saat tangisannya terdengar, lampu di ruang tamu berkedip 3 kali. Lalu, padam. Kekayaan yang diwariskan tanpa keberkahan akan berubah jadi beban. Dan darah yang pernah ditandai oleh keserakahan hanya bisa dibersihkan dengan pengorbanan dan iman yang tulus. Malam itu terasa terlalu sunyi. Rumah kecil kami yang biasanya hangat oleh tangisan bayi dan suara jikir dari bibir Yuyun, kini hanya diisi suara jam dinding berdetak pelan. Di kamar, Khadijah tertidur pulas, wajah mungilnya tampak tenang. Tapi aku tahu, badai belum benar-benar berlalu. Aku menatap foto lama Ratna yang kutemukan dalam Al-Quran ibuku. Entah mengapa, mata Ratna dalam foto itu seperti hidup. Seakan memperingatkan bahwa semuanya belum selesai. Dan benar saja. Tepat tengah malam, lampu di ruang tamu padam mendadak. Angin dingin menyelinap dari jendela yang terbuka sendiri. Gordon berayun pelan. Aku beranjak dari sajadah. Tubuhku merinding. Dari kamar, Yuyun berteriak, "Zal, anak kita!" Aku berlari ke kamar. Khadijah tak ada di ranjang. Yang tersisa hanya kalung emas kecil berbentuk bulan sabit, kalung Ratna, yang tak pernah kami simpan. Tapi entah kenapa kini tergeletak di bantal Khadijah. Aku berlari keluar rumah, menembus malam. Aku tak tahu harus kemana. Tapi hatiku mengarahkanku ke satu tempat. Rumah tua Hamalik. Ruang bawah tanah itu terbuka. Dan di sanalah aku melihatnya. Ratna berdiri di tengah ruangan, menggendong Khadijah. Tapi Ratna bukan lagi sosok perempuan cantik. Tubuhnya menjelma mengerikan. Kulitnya pucat, matanya hitam, rambutnya menjuntai sampai lantai. Tapi Khadijah tertidur dalam pelukannya.
seperti tak terjadi apa-apa. Anak ini adalah penanda. Darah dari laki-laki yang menjual jiwa. Ia milikku, seperti ibumu, seperti para istri, seperti semua cinta yang dibayar dengan emas. Hatiku tercekat. Jangan sentuh dia! Teriakku sambil maju, tapi Ratna hanya tersenyum. Kau menghancurkan altar, kau membakar emasku, tapi kau lupa satu hal. Perjanjian tidak hanya tercatat pada benda, tapi juga pada garis darah. Tiba-tiba tubuhku terpaku, tak bisa bergerak, lidahku keluh, suara tak keluar. Kau bisa memilih, Rizal. Beri aku anak ini, dan kau akan hidup tenang. Atau, korbankan jiwamu, dan biarkan dia bebas, dengan harga yang tak akan bisa kau hitung. Air mataku jatuh. Terbayang wajah ibuku, wajah Yuyun, dan kini, wajah Khadijah. Kupaksa tubuhku bergerak. Tak bisa, tapi dari hatiku, aku berdoa, pelan, dalam hati. Kuulang doa-doa perlindungan. Kuingat zikir yang dulu ibu ajarkan sebelum tidur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Kulepaskan rasa takutku. Kuganti dengan cinta. Bukan karena keberanian, tapi karena aku tak mau cinta yang kurasakan jadi alat kesepakatan setan lagi. Kalau harus ada yang diambil, ambil aku, kataku lirih. Tapi bebaskan anakku. Ratna mendekat, matanya merah menyala. Kau tahu harga itu, kau tahu rasa kehilangan itu, dan tetap memilih menanggungnya. Iya. Tiba-tiba, cahaya terang meledak dari langit-langit ruang bawah tanah. Sosok Ratna menjerit, memeluk tubuh Khadijah yang perlahan menghilang dari pelukannya, dan kembali ke dalam pelukanku. Tubuhku bisa bergerak lagi. Aku peluk Khadijah erat. Ia mulai menangis pelan. Tapi, hidup, selamat, Ratna meronta. Tubuhnya terbakar cahaya putih yang sangat terang. Kalian memutus rantai ini. Kalian pilih cinta, bukan perjanjian. Tapi aku akan kembali ketika cinta dijual lagi dengan emas. Lalu, ia menghilang. Bersama bau melati dan asap hitam terakhir dari perjanjian itu. Hari ini, toko emas itu sudah menjadi pondok penghafal Quran. Tanahnya diwakafkan atas nama Haji Malik, sebagai penghapus dosa-dosa masa lalu. Yuyun sehat, tenang, dan mendampingi para santri perempuan. Khadijah tumbuh ceria, dan setiap malam, aku bacakan kisah ini padanya. Bukan untuk menakutinya, tapi agar ia tahu bahwa ada cinta yang tidak bisa dibayar dengan emas. Cinta itu adalah pengorbanan, dan emas yang pernah berlapis darah, kini menjadi kilau yang memantulkan cahaya iman. Harta tanpa keberkahan akan menuntut yang paling berharga dalam hidup. Cinta, keluarga, bahkan keturunan. Tapi cinta yang tulus, tanpa syarat, tanpa pamrih, adalah benteng terakhir melawan kezaliman. Jangan jual cintamu demi dunia yang fana. Harta memang bisa diburu. Tapi bila dikejar dengan jalan gelap, maka yang datang bukan berkah, melainkan musibah. Haji Malik ingin kaya, tapi ia lupa bahwa cinta tak bisa dibeli dengan emas. Ia menukar kehangatan keluarga dengan janji setan. Dan saat semuanya lenyap, yang tersisa hanya penyesalan. Rizal, anaknya, harus menebus semua dosa yang bukan ia buat. Ia harus memilih, meneruskan kutukan, atau menghancurkan semuanya, meski harus kehilangan ayahnya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita, tak semua warisan pantas diterima, dan tidak semua kekayaan membawa kebahagiaan. Berhati-hatilah saat melihat orang yang terlalu cepat naik, karena bisa jadi mereka membayar mahal dengan yang paling tak ternilai, cinta, keluarga, bahkan nyawa. Carilah rezeki yang halal, meski perlahan, karena yang datang dari Allah selalu membawa cukup, tenang, dan selamat. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.